Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Sistem Informasi A 2022 pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Bondasi Seva Putra. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan diagram UML dalam perancangan sistem pemesanan makanan di restoran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Kemudian saya Nanda Alfedita dengan NIM 220512140006. Saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Saya Natasha Dwi Mailani dengan NIM 220512140025. Lalu saya Irza Mona Ramadan dengan NIM 220512140035. Baik, pada yang pertama itu kita awali dengan metodologi, di mana metode untuk melakukan pengembangan sistem informasi pemesanan makanan pada laporan ini adalah metode waterfall. Karena tahap demi tahap yang harus dilalui menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Pada gambar di samping menjelaskan bahwa metode waterfall cocok digunakan pada sebuah keturunan dalam proses pengembangan sistem, di mana ada analisa kebutuhan dilanjut dengan desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan pada tahap akhir penerapan dan pemeliharaan sebuah program. Baik, selanjutnya itu adalah definisi UML atau Unified Modeling Language, yang dimana adalah bahasa visual standar industri yang berfungsi sebagai alat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan rekayasa sistem. Fungsi utama dari UML ini sendiri memberikan representasi grafis yang jelas tentang desain sistem yang memudahkan untuk perancangan dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan konsep dan struktur sistem. Di sini implementasi diagram. Pada use case diagram, di mana diagram kasus penggunaan use case diagram adalah jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor eksternal dengan sistem perangkat lunak yang sedang dirancang. Aktor-aktor ini merupakan entitas yang berperan dalam menggunakan sistem. Ada use case di samping. Baik, boleh dilanjut oleh Nanda. Pada use case diagram di samping merupakan interaksi antara aktor-aktor dan kasus pengguna dalam sebuah restoran pada tindakan pemesanan makanan. Terdapat 4 aktor di dalam use case diagram ini. Ada customer, karyawan, chef, dan kasir. Next. Kemudian yang kedua ada class diagram. Class diagram atau biasa disebut juga diagram kelas dalam UML adalah jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas-kelas dalam sistem perangkat lunak atau sistem berorientasi objek. Class diagram di bawah ini adalah gambaran struktur kelas yang memiliki hubungan antar kelas yang terdapat dalam restoran pemesanan. Dan juga terdapat hubungan antara kelas 1 dengan kelas lain yang digambarkan oleh sebuah tanda panah. Kemudian ada activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram ini merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja proses atau aktivitas dalam sistem perangkat lunak atau sistem berorientasi objek. Selanjutnya pada activity diagram, yaitu nanti akan terdapat 2 gambar diagram. Yang pertama adalah activity diagram pemesanan, yaitu diagram di samping adalah diagram pemesanan yang di dalamnya melibatkan objek-objek seperti customer, sistem, chef, dan karyawan.
Dengan alur kerja, yang pertama customer akan masuk ke sistem, lalu akan melihat menu, setelah itu customer akan pesan, kemudian akan lanjut ke dalam sistem yaitu simpan pilihan, setelah itu akan lanjut ke terima pesanan, selanjutnya chef akan membuat pesanan, selanjutnya setelah chef selesai membuat pesanan, maka akan lanjut ke karyawan yang mengantar pesanan tersebut kepada customer. Next. Bisa di next slide-nya. Yang kedua ada activity diagram pembayaran. Gambar di samping ini adalah diagram activity bagian pembayaran yang mencakup objek-objek yaitu kasir, sistem, dan customer. Dengan alur kerja seperti kasir akan dimulai dengan kasir yang mengecek data, apakah data sudah sesuai dengan catatan yang sudah tersimpan pada sistem, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan data semua pemesanan customer. Setelah customer menyetujui pesanan dan ingin melanjutkan, kasir akan mencatat tagihan yang mencakup detail pesanan, total harga, dan rincian pembayaran. Lalu setelah itu langkah terakhir yaitu customer akan membayar tagihan yang sudah tercetak di bill tersebut. Lalu selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram dalam OML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek-objek dalam sistem. Diagram ini membantu dalam memodelkan bagaimana objek-objek berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain selama eksekusi suatu pengguna. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram pemesanan, di mana di sini terdapat suatu diagram sequence diagram pemesanan dan di samping ada aliran kerja sistem pada saat pemesanan makanan terjadi. Ada beberapa aspek yang bisa dilihat seperti aktornya itu merupakan customer, di mana dia dapat melakukan melihat menu lalu memesan. Apabila dia merasa ketika proses memesannya itu ada perubahan, maka dia dapat mengubah pesanan dan melakukan suatu sistem yang dimana membatalkan pesanan dan merubah pesanan serta mengkonfirmasi pesanan tersebut. Apabila benar, maka dia akan dialihkan ke chef untuk dimasak pesanannya. Next. Nah, di sini untuk pembayaran, ada juga sequence diagram pembayarannya, di mana ada alirannya juga. Pada bagian ini, customer membayar pesanan yang udah dipesan tadi. Di bagian kasir, di mana setelah melakukan pembayaran, akan melakukan cek data pesanannya, apakah benar. Sistem akan melakukan print bill, dan apabila data salah, maka data tersebut akan diubah oleh sistem, dan apabila benar akan dilakukan print output dari bill yang udah dicetak tadi. Next. Lalu selanjutnya state machine akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai state machine diagram. State machine diagram
atau yang dikenal sebagai diagram mesin keadaan, merupakan jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek atau entitas dalam sistem berpindah antara berbagai keadaan state selama siklus hidupnya. Baik, di samping merupakan contoh gambar dari state mesin diagram, yaitu pada pemesanan makanan di restoran. Pada diagram tersebut terdapat objek-objek yang berhubungan dengan yang lainnya, yaitu catat, diproses, diantar, terima, dan batal. Untuk alurnya, yang pertama dapat mencatat catat pesanan dengan mencatat. Kemudian apabila ada kekeliruan, maka bisa membatalkan pesanan, yaitu dengan membatalkan. Kemudian makanan yang telah dicatat akan diproses dengan meminta peproses atau memproses. Kemudian setelah diproses, maka makanan akan diantar atau mengantar. Kemudian setelah mengantar, pesanan akan diterima dengan menerima. Komponen diagram. Diagram komponen atau biasa disebut diagram komponen adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur fisik dan organisasi komponen perangkat lunak dalam sistem. Gambar di samping merupakan contoh dari diagram komponen yang saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya, yaitu terdapat pegawai, customer, database, dan transaksi, di mana dalam pegawai ini terdapat tiga komponen, yaitu karyawan, kasir, dan chef. Kemudian di sini terdapat customer dan database, di mana customer akan memproses data dan diproses dalam database. Begitupun dengan pegawai database, pegawai akan memproses segala pesanan dengan database. Setelah melakukan pemesanan, maka akan ada transaksi, di mana transaksi terdapat dua komponen, yaitu pemesanan dan pembayaran, yang akan diproses juga di dalam database. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulannya, implementasi diagram UML dalam perancangan sistem pemesanan makanan membuktikan nilainya sebagai alat yang kuat untuk merencanakan, menggambarkan, dan juga memahami aspek-aspek kunci dari sistem dengan sangat baik. Implementasi diagram UML dapat di perencanaan sistem pemesanan makanan adalah langkah yang penting untuk merancang sistem yang lebih efisien, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Baik, mungkin jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami dari kelompok 1 mohon maaf, dan juga terima kasih atas waktu dan partisipasinya bagi teman-teman kelompok 1 sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.